Jadi aerosol itu kalau sesuai dengan panduan WHO ada dua kondisi. Satunya terkait medis, satunya non medis. Yang medis adalah semua tindakan medis yang berpotensi mengeluarkan aerosol, yaitu intubasi, bronkoskopi, kemudian CPR, resusitasi jantung paru itu semua berpotensi mengeluarkan aerosol. Maka di sekitar tempat itu berpotensi akan menular ke udara. Maka implikasinya adalah harus pakai APD, minimal pakai masker N95, tidak bisa pakai masker biasa. Terus yang kedua, ruang-ruangan yang tidak terkait dengan tindakan medis, maka yang dianggap berpotensi menularkan lewat udara itu adalah ruangan indoor yang berventilasi jelek. Itu, maka warningnya di situ. Jadi dalam pengertian indoor ini di sini di dalamnya ada Semua, pasien lah, loh enggak, pasien yang indoor. indoor ini semua Iya. ruang, semua ruangan tertutup Tapi yang kalau di rumah yang katakanlah tidak ada yang terinfeksi itu masa menular juga kan? Enggak kan dok? Artinya pengertian indoor itu di dalam satu ruangan yang katakanlah yang itu secara global aja. Maksudnya secara global semua indoor yang berventilasi jelek itu akan berpotensi menimbulkan penularan. Artinya kalau punya rumah indoor maka ventilasinya harus bagus gitu. Jadi itu catatan, artinya jangan sampai berada di tempat indoor bersama-sama dalam kondisi ventilasi yang jelek. tapi virusnya virus apa tuh dok? Kalau itu dok? Ya virus covid itu, virus Oh gitu ya. SARS-CoV itu. Oh bisa jadi bisa aja Ya, ya gitu bisa, ya. memang bisa. Tapi kan makanya WHO tidak mengeluarkan, tidak menyuruh harus apa tidak merubah bahwa droplet, karena memang sebagian besar adalah droplet, Iya. sebagian besar mostly droplet. Tapi ada kondisi-kondisi khusus yang bisa menular lewat airborne, lewat udara itu, yang disebutkan sebagai menular lewat udara itu adalah yang airborne. Yang airborne termasuk itu, catatan di WHO sudah jelas menyebutkan indoor dengan ventilasi jelek. Artinya ya tinggal dilihat aja seberapa jeleknya, ada ukurannya, nanti bisa dilihat di WHO berapa liter per second untuk tiap orang. Sebenarnya bisa diukur semua sebenarnya. Ya. Bisa diukur. Kalau setiap orang mendapatkan aliran udara sekian puluh liter per second, maka ruangan itu aman, berarti itu ventilasi baik gitu. Siapa yang harus mengukur? Ya pasti ada teknisi lingkungan yang bisa mengukur itu. Tapi secara mudah ya harus udara di dalam kantor seperti ini itu harus terhubung dengan udara luar. Itu paling mudah seperti itu. Walaupun dok, katakanlah daerah ini daerah zona hijau, katakanlah belum ada yang terkena orang yang kena virus gitu. Gitu. Ada istilah pandemi, Hmm. maka sebenarnya seluruh wilayah di dunia itu akan beresiko. Oh gitu dok ya. Jadi tidak Suatu negeri itu katakanlah satu negara itu juga istilah ada ya hijau, pandemi. istilah Gitu. merah itu adalah istilah untuk manajemen, untuk pemerintah. Kalau hijau maka pemerintah melakukan apa, kalau kuning pemerintah harus melakukan apa. Itu istilah untuk manajemen, untuk mengorganisasi saja. Tapi kalau sudah dikatakan ini suatu pandemi berarti Kalau pandemi maka dimanapun bisa semua sedunia atau sebagian besar dunia akan bisa beresiko tertular. Jadi sudah tidak usah melihat mau hijau mau merah dimanapun. Kalau sekarang sudah ada warning pandemi, maka apalagi suatu negara sudah dinyatakan terlibat dalam pandemi itu, maka semua harus hati-hati. Itu sebenarnya itu no warning tuh. Mau dituruti mau tidak kan sebenarnya terserah masing-masing. Jadi tetap ada penularan walaupun itu daerah katakanlah gitu karena ya. kita tidak tahu, walaupun kita sedang berbincang di puncak gunung, tapi kan kita tidak tahu orang yang kita ajak bicara itu dari mana. Ternyata orang yang kita ajak bicara itu dari kota, habis dari kafe di kota ya. Maka orang itu walaupun di puncak gunung, kalau kita tidak menjaga penularan, ya bisa tertular di puncak gunung gitu. Karena orang itu membawa virus dari kafe di kota
ke puncak gunung. Hmm. Apakah setiap orang harus diperiksa? Jelas tidak mungkin ya, tidak mungkin setiap orang harus setiap saat diperiksa. Karena sekarang misalkan saat ini saya diperiksa swab negatif, belum tentu nanti sore masih negatif, bisa siang nanti saya keluar. Iya. Dan terus apakah setiap hari harus swab sekian kali, kan ya tidak juga ya. Artinya yang penting ya laksanakan anjuran dari pemerintah ya, pakai masker, jaga jarak, kemudian hand hygiene dan sebagainya, itu sudah jelas terbukti baik untuk mencegah penularan. Dok, ada pertanyaan dari di email kami itu di jurnal9.com. Itu pertanyaan karena itu tadi tidak percaya. Sekarang kenapa kayak tukang beca nggak ada yang kena katanya? Petani di desa nggak ada yang kena gitu. Gimana itu ya, Dok? Anekdotal aja ya. Itu anekdotal, artinya hanya data simplifikasi aja. Sebenarnya banyak tukang beca yang terkena juga banyak. Oh gitu, Dok ya. Ya. Tinggal lihat aja, kalau mau cari tahu pasti banyak. Petani juga banyak. Semua orang sekarang sudah tidak melihat latar belakang dia mau pengangguran atau petani atau dokter atau tapi tentara. karena nggak di swab jadi nggak tahu gitu, Dok. Kira-kira bisa begitu. Seringkali yang misalkan petani yang jauh dari kota, maka ya tidak akan pernah tahu apa dia positif tidak, karena tidak pernah di swab. Karena swab di kita kan masih terbatas memang, jadi tidak semua orang di swab. Beda seperti di Amerika ya. Amerika itu per hari lebih dari 50.000 yang di swab setiap hari. Jadi artinya makanya mereka bisa punya kasus terbesar di dunia karena semua orang di swab. Jadi semuanya terindikasi ya, kebanyakan bisa terindikasi ya. Kalau kondisi pandemi maka yang pertama yang berisiko di swab, yang kedua ya di sekitar yang berisiko juga di swab juga. Maka jumlahnya bisa sangat besar yang swab. Yang mampu seperti itu di dunia mungkin Amerika dan Cina saja yang mampu. Punya peralatannya itu. Punya peralatannya, punya industri yang mendukung. Industri manufaktur yang bisa mendukung untuk melaksanakan seperti itu. Kalau kita ya pasti terbatas ya, karena kita kan masih harus impor beli dan sebagainya. Jadi ya wajar aja. Siapa yang bisa men-swab tambah banyak ya pasti akan berpotensi punya kasus yang lebih banyak. Lebih banyak ya. Karena yang di-swab lebih banyak. Jadi berarti bisa jadi seperti petani itu meninggal karena COVID juga nggak tahu gitu, karena tidak mungkin tahu. Ya makanya yang saya contohkan tadi ekstrimnya adalah seperti di Korea Utara, di mana di sana sampai sekarang masih 0 kasusnya. Kenapa sampai 0 sementara yang lain sampai jutaan? Ya karena yang lain bisa ngecek sampai jutaan, yang di Korea Utara tidak dicek ya. Jadi itu ekstrimnya seperti itu ya.